Yang pertama dan paling utama sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini di hari yang ke-27 di bulan Ramadan kita masih senantiasa diberikan segala nikmat-nikmatnya, nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah semaksimal yang bisa kita upayakan. Dan tentu kita berdoa semoga ibadah kita di bulan Ramadan dari awal hingga hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita juga berdoa Ramadan yang menyisakan beberapa hari ini juga senantiasa kita bisa terus jaga ibadahnya sehingga kita tetap optimal dan maksimal hingga akhir Ramadan sehingga kita menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah. Amin. Salat beriring salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pembicara-pembicara sebelumnya sudah banyak memberikan materi, terutama di akhir, di penghujung Ramadan ini, untuk kemudian kita banyak melakukan muhasabah, melakukan refleksi sejauh mana ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan benar-benar kita sudah lakukan dengan maksimal. Tetapi saya kira setelah nanti insya Allah kita menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir ini, ada i'tikaf, nanti kita akan membayar zakat. Insya Allah kita akan beridul fitri bersama. Idul Fitri identik dengan silaturahmi, baik itu dengan saudara atau keluarga, dengan tetangga, ataupun dengan kolega di tempat kita bekerja. Dan kita tahu keutamaan silaturahmi ini sangat besar. Setidaknya dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyampaikan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahum. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan atharnya atau memori kenangan baik atas dia di mata orang lain, fal yasil rahimahu, maka hubungkanlah silaturahmi, maka jagalah silaturahmi. Tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam hadis lain ternyata Rasulullah menyampaikan bahwasanya sebetulnya silaturahmi yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Nah, ini dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyampaikan, laisal wasil bil mukafi'i walakinal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa sholaha. Nah, menyambung silaturahmi itu bukanlah dengan atau dilakukan oleh seseorang yang membalas kebaikan orang lain, tetapi menyambung silaturahmi adalah orang lain jika memutus atau terputus hubungan rahimnya, ia menyambungkannya kembali. Nah, hadis ini menjadi satu renungan penting, ibu bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ternyata seringkali kita mungkin kalau silaturahmi itu kepada teman, keluarga yang mungkin sudah punya hubungan baik. Dan kita ingin terus menjaga kebaikan itu. Dan itu ternyata menurut Rasulullah ibarat itu level 1 gitu. Dan level 2-nya yang dikatakan oleh Rasulullah silaturahmi yang sesungguhnya itu adalah bagaimana
kita menghubungkan lagi silaturahmi kita yang terputus dengan orang lain. Kita sambungkan lagi silaturahmi yang diputus ataupun mungkin terputus dari orang lain. Ini yang tidak mudah. Apalagi kita sebagai manusia, seringkali yang muncul adalah egonya. Egonya besar. Apalagi kemudian kita merasa, kan tua saya di keluarga. Ya dia dong yang harus datang. Atau kan dia yang berbuat salah dulu ke saya. Ya dia yang harus minta maaf ke saya. Dia yang harus menyambung duluan yang datang ke tempat saya. Nah, ada ego-ego yang besar dan ini yang tidak sederhana. Dan ketika kita bisa mengalahkan ego kita untuk kemudian kita yang memulai, kita yang menyambung silaturahmi yang terputus itu, itulah pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Dan itulah kata Rasulullah silaturahmi yang sesungguhnya. Lalu bagaimana sebetulnya etika bersilaturahmi? Ada satu renungan sebelum masuk ke sana, yakni hadis dari Abu Hurairah. Seorang sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita. Ini kebetulan wanita nih. Mungkin tidak ibu-ibu tersinggung ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang dikenal karena banyak sholatnya, banyak puasanya, dan banyak sedekahnya. Namun ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tentu kita bisa perluas, ini juga bisa saudaranya dan sebagainya. Lalu kemudian Nabi bersabda, ia di neraka, kata Rasulullah. Nah, di bulan Ramadan ini, barangkali kita punya banyak sekali, atau kita sudah mengupayakan ibadah di bulan Ramadan semaksimal mungkin, kita jaga kualitas puasa kita melaksanakan sholat lail dan berbagai sholat-sholat yang lain, kita bersedekah. Tetapi ketika mungkin lisan kita terlalu tajam kepada orang lain, disinilah momen yang sangat baik, kita harus segera bisa memohon maaf ataupun menyambung silaturahmi yang terputus itu. Agar kebaikan, upaya pahala kita di bulan Ramadan ini tidak kemudian hilang. Lalu bagaimana menjaga, terutama pada konteks tadi, lisannya ini, menjaga lisan pada saat kemudian kita berupaya menyambung silaturahmi. Tentu proses silaturahmi dimulai sesuai hadis Nabi adalah tasofah, gitu ya. Kita berjabat tangan, dan ternyata berjabat tangan dalam hadis Rasul dikatakan yadhabul ghillu, menghilangkan rasa tidak enak hati. Berjabat tangan itu bisa menghilangkan rasa tidak enak hati. Yang kemudian bisa dilanjutkan dengan afsus salam, kita memberikan salam. Setelah itu juga bisa memberikan atimul to'am, kita saling bisa memberikan makanan. Itu bagian dari yang bisa kita lakukan dalam bersilaturahmi. Nah, tetapi poin lain kaitan dengan menjaga lisan ini menjadi penting karena seringkali mungkin pada saat Idul Fitri kita ingin membuka pembicaraan gitu ya, ingin ngobrol ke sana kemari, tetapi kemudian kita kurang bisa mengontrol lisan kita sehingga kita mungkin menanyakan hal-hal yang sensitif gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang basa-basi gitu ya. Nah, sudah nikah belum gitu kan. Ini kok belum nikah gitu kan. Apalagi kemudian karena kita tidak sensitif gitu ya, misalnya menanyakan putranya berapa dan sebagainya. Ternyata dalam beberapa hal pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap basa-basi ternyata itu bagi saudara kita ternyata bisa menyakiti. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa lebih peka, lebih sensitif sehingga tidak kemudian silaturahmi yang kita coba bangun kemudian justru bisa retak ataupun kemudian tidak terjalin sebagaimana apa yang menjadi tujuan dari bersilaturahmi. Saya kira itu, semoga sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.